Jumpa lagi di Materi Pelajaran Channel yang tentunya akan membahas materi pelajaran dengan cara yang sederhana dan menyenangkan. Pada video kita kali ini, kita akan membahas tematik kelas 5, tema 3, subtema 1 tentang bagaimana cara tubuh mengolah makanan. Pada pembelajaran satu ini, materi yang akan kita pelajari adalah tentang iklan makanan sehat dan bagaimana cara hewan ruminansia mencerna makanan. Selamat belajar dan tetap semangat. Apakah kamu selalu makan makanan sehat seperti yang kamu lihat pada gambar di samping? Apa saja sih contoh makanan sehat? Ya, contoh makanan sehat diantaranya adalah sayur, buah, daging, susu, keju, dan tentunya masih banyak lagi. Apa sih makanan sehat itu? Makanan sehat adalah makanan yang mengandung beragam nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh agar selalu sehat. Kriteria makanan sehat adalah harus dapat memenuhi kebutuhan gizi tubuh seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan serat. Selain memenuhi kebutuhan gizi, makanan yang sehat haruslah beragam dan juga bersih. Makanan sehat baik bagi tubuh kita. Tubuh manusia mengolah makanan menjadi nutrisi yang bermanfaat bagi kesehatan dan pertumbuhan tubuh. Manusia dan hewan dikaruniai sistem pencernaan. Sistem pencernaan berfungsi untuk memperhalus makanan sehingga menghasilkan nutrisi yang dapat diserap oleh tubuh. Dengan adanya nutrisi tersebut, manusia dan hewan dapat tumbuh dan berkembang. Jika makanan yang dikonsumsi sehat dan bergizi tinggi, maka manusia atau hewan yang mengkonsumsinya akan tumbuh dengan sehat. Contoh makanan yang mengandung karbohidrat adalah beras, jagung, singkong, ubi, dan kentang. Fungsi utama karbohidrat adalah sebagai sumber energi. Berikutnya adalah protein. Protein dibagi menjadi dua, yaitu protein hewani dan protein nabati. Protein hewani diantaranya adalah daging merah, daging ayam, ikan, telur, susu, dan produk olahannya. Selain protein hewani, ada protein nabati yang dapat kita peroleh dari tahu dan tempe. Berikutnya adalah vitamin. Vitamin banyak kita temukan pada sayuran dan buah-buahan. Contohnya adalah vitamin A pada buah mangga, vitamin B pada buah blueberry, vitamin C pada jeruk, vitamin D pada jamur, vitamin E pada buah kiwi, dan vitamin K pada buah alpukat. Fungsi utama vitamin adalah mengatur metabolisme dan menjaga kekebalan tubuh. Selanjutnya adalah mineral. Makanan yang mengandung mineral adalah kacang-kacangan, biji-bijian, sayuran hijau, daging, dan juga telur. Secara umum, mineral berfungsi untuk mempertahankan serta menjaga kesehatan tulang dan gigi. Yang berikutnya adalah serat. Serat terdapat pada jagung, kacang merah, dan beras merah. Fungsi utama dari serat adalah membantu proses pencernaan, menurunkan kolesterol, serta memelihara kesehatan usus. Makanan sehat penting bagi tubuh kita. Oleh karena itu, banyak iklan yang dapat kita temui di tempat-tempat umum yang mengetengahkan tentang makanan sehat. Iklan memang dimaksudkan untuk mempromosikan sesuatu kepada para pembaca.
kalimat-kalimat yang umumnya dipergunakan oleh bahasa iklan adalah kalimat yang menarik atau kalimat yang mengajak pembacanya untuk mengikuti apa yang ditulis atau disarankan oleh pembuat iklan. Di dalam sebuah iklan ada kata kunci. Kata kunci adalah kata yang digunakan untuk mencocokkan iklan dengan istilah yang ditelusuri oleh orang-orang. Kata kunci memudahkan pembeli untuk menemukan produk kita. Ciri-ciri kata kunci yang terdapat di dalam iklan yaitu mempunyai sasaran yang jelas, fokus atas hal yang ingin dikomunikasikan, mempunyai daya tarik tertentu, dan biasanya berupa slogan dengan kata-kata yang padat dan berisi. Dengan menemukan kata kunci pada iklan makanan sehat, kita jadi tahu bahwa masyarakat kita sudah banyak yang peduli tentang pentingnya makanan sehat. Penyempurnaan makanan sehat adalah susu. Seperti kita ketahui, susu umumnya dihasilkan oleh sapi. Apa yang dimakan sapi sehingga dapat menghasilkan susu? Untuk menghasilkan susu, sapi memakan rumput. Bagaimana proses pencernaannya? Sistem pencernaan makanan pada hewan ruminansia. Hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang biasa memamah atau memakan 2 kali dan dikenal dengan hewan memamah biak. Contoh hewan ruminansia ialah sapi, kerbau, rusa, domba, kambing, dan kijang. Sistem pencernaan hewan ruminansia lebih kompleks dibandingkan pencernaan hewan lainnya. Pada hewan ruminansia terdapat 4 bagian lambung dengan fungsi yang spesifik. Selain itu, pencernaan makanan pada hewan ruminansia dibantu oleh beberapa mikrob atau bakteri dan protozoa. Mikrob tersebut dapat membantu mencerna rumput. Mekanisme pencernaan makanan pada hewan ruminansia. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, salah satu contoh hewan ruminansia ialah sapi. Makanan seperti rumput pertama kali masuk ke dalam mulut sapi. Di dalam mulut terdapat organ-organ pencernaan seperti berikut. Yang pertama adalah gigi. Gigi sapi tersusun atas gigi seri dan gigi geraham. Gigi seri berguna untuk memotong makanan, sedangkan gigi geraham berguna untuk mengunyah makanan. Yang kedua adalah lidah. Lidah sapi berguna untuk merenggut rumput atau makanan dan mendorong makanan yang sudah dikunyah menuju lambung. Yang ketiga adalah saliva. Saliva merupakan cairan atau enzim khusus yang dihasilkan oleh kelenjar khusus pada sapi yang kemudian disalurkan ke dalam rongga mulut. Saliva berperan dalam proses pencernaan kimiawi. Berbeda dengan lambung manusia, ukuran lambung sapi lebih besar dari lambung manusia. Lambung sapi merupakan organ pencernaan yang sangat penting bagi sapi. Lambung sapi terdiri atas 4 bagian, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Oleh karena itu, sapi dikatakan memiliki 4 perut. Bagian-bagian dari lambung sapi. Lambung sapi terdiri atas 4 bagian, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Mari kita pelajari bagian-bagian tersebut satu persatu. Yang pertama adalah rumen atau perut besar.
Rumen merupakan tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Di sini, makanan dicerna hingga menjadi bubur dengan gerakan mengaduk yang dilakukan oleh dinding rumen. Pada saat sapi beristirahat, makanan kembali ke mulut dan dikunyah kembali. Setelah dikunyah untuk yang kedua kalinya, makanan masuk ke retikulum atau perut jala. Yang berikutnya adalah retikulum atau perut jala. Di dalam retikulum, makanan kembali mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Di dalam bagian perut ini terjadi proses absorpsi dan penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan sehingga tidak masuk ke omasum atau perut kita. Yang ketiga adalah perut kitab atau omasum. Di dalam omasum, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Dan selanjutnya, makanan akan masuk ke abomasum. Bagian lambung sapi yang keempat adalah abomasum atau perut masam. Di abomasum inilah yang sebenarnya disebut dengan lambung. Di sini, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsin yang dihasilkan oleh abomasum. Setelah melewati seluruh proses pencernaan makanan di dalam abomasum, makanan bergerak menuju usus halus. Panjang usus halus seekor sapi dewasa dapat mencapai 40 meter. Di dalam usus halus terjadi proses absorpsi dan fermentasi. Selanjutnya, sisa-sisa makanan akan dikeluarkan melalui anus. Dari penjelasan tadi, ada beberapa kata-kata baru yang mungkin belum kalian pahami. Contohnya ada spesifik, absorpsi, dan fermentasi. Mari kita cari tahu makna dari kata-kata tersebut. Yang pertama adalah spesifik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, spesifik berarti khusus atau khas. Absorpsi berarti penyerapan. Sedangkan fermentasi adalah proses produksi energi di dalam sel dalam keadaan anaerob, di mana anaerob ini berarti tanpa oksigen. Sampai di sini pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat dan terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe.